Kita tidak punya kendali untuk menentukan jenis kelamin, jadi kita kembalikan semuanya kepada Sang Pencipta. Nah, tapi di video kali ini kita akan membahas tentang kita bisa memperbesar peluang untuk menentukan jenis kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zakia Channel. Sesuai janji saya di video sebelumnya yang membahas tentang cara mengetahui masa subur wanita, salah satu manfaat untuk mengetahui masa subur yaitu kita bisa memprogram kita pengen anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, kali ini saya akan bahas di video ini, tapi bertahap. Jadi di video kali ini saya akan membahas tips dan trik program hamil anak cowok atau anak laki-laki. Nah, tapi di sini saya mengingatkan kembali bahwa ini caranya tidak 100% akurat. Jadi ini hanya ya kurang lebih 50% lah. Kita tidak punya kendali untuk menentukan jenis kelamin. Jadi kita kembalikan semuanya kepada Sang Pencipta. Apapun jenis kelamin yang dianugerahkan oleh Tuhan kita, itu adalah yang terbaik. Nah, tapi di video kali ini kita akan membahas tentang kita bisa memperbesar peluang untuk menentukan jenis kelamin. Ya, usahalah, ikhtiar. Untuk hasilnya kita pasrahkan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Oke, bagi yang sedang mengharapkan anak cowok, silahkan nonton video ini sampai akhir, jangan di skip. Dan juga saya kembali mengingatkan, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya saya lebih semangat untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat dan menarik seputar tentang kehamilan, kesehatan ibu dan anak, serta agar video ini bermanfaat untuk yang lainnya juga. Oke, jangan berlama-lama lagi, stay tune! Yeah. Yeah. Proses terjadinya kehamilan adalah bertemunya sel sperma dengan sel telur. Nah, sel sperma dihasilkan oleh pria dan sel telur dihasilkan oleh wanita. Nah, kita ini balik lagi ke pelajaran SMP deh ya kayaknya, biologi. Rasanya tuh materi tentang genetik, jadi saya lupa. Semoga para bunda-bunda masih ingat ya. Jadi di sini saya akan kilas balik sedikit agar lebih nyambung pembahasan kita. Wow. Jadi sel sperma itu membawa dua kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Nah, kromosom X itu adalah sel sperma yang membawa jenis kelamin perempuan. Sedangkan kromosom Y adalah kromosom yang membawa jenis kelamin laki-laki. Jika sel sperma dikeluarkan ke dalam vagina dan yang bertemu dengan sel telur itu adalah kromosom X, maka yang akan terbentuk adalah jenis kelamin perempuan. Sedangkan jika sel sperma masuk ke dalam vagina dan yang bertemu sel telur itu adalah kromosom si Y, maka jenis kelamin yang akan terbentuk adalah laki-laki. Sampai sini dulu, mudahan paham ya. Kalau misalnya belum paham, boleh dimundurin lagi videonya. Jadi, kalau kita mengharapkan anak laki-laki, berarti kromosom Y yang harus menembus atau berjumpa dengan sel telur. Kita bisa memperbesar peluang itu terjadi dengan berbagai cara. Bagaimana caranya supaya si kromosom X ini yang bertemu dengan sel telur? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama bisa kita program dengan makanan. Nah, jadi kalau kita mau program hamil anak laki-laki itu 3 bulan sebelum kita program, si ayah itu harus banyak makan daging-dagingan, daging ayam, daging ikan, apapun deh, pokoknya yang penting daging-dagingan. Dan si ibu itu harus banyak mengkonsumsi sayur-sayuran. Karena harapannya kalau misalnya ibu mengkonsumsi sayur-sayuran itu, pH vagina itu jadi lebih basah, dimana kondisi pH yang basah itu memungkinkan si kromosom X ini atau kromosom si cewek ini tidak bertahan lama. Jadi yang bertahan itu di dalam kondisi yang basah itu adalah kromosom Y atau kromosom laki-laki. Kemudian yang kedua, bisa kita program dengan cara waktu berhubungan. Nah, jadi sebenarnya si kromosom X sama si kromosom Y ini, X tadi punya perempuan ya,
sedangkan Y punya laki-laki. Nah, kromosom X dan Y ini punya sifat masing-masing. Kalau kromosom X itu sifatnya bertahan lebih lama dibandingkan kromosom Y. Nah, dan si kromosom X tadi atau kromosom perempuan tadi, dia tuh lebih tahan di keadaan yang asam. Sedangkan si Y, kromosom laki-laki tadi, dia lebih bertahan di keadaan yang lebih basa. Nah, jadi gini, saya pernah nonton channel salah satu dokter. Dia tuh mengibaratkan kromosom X dan Y itu, si kromosom X yang cewek ini ibarat mobil. Nah, sedangkan si kromosom Y tadi, si kromosom laki-laki tadi ibaratnya motor. Jadi motor itu kan laju tuh. Nah, dia tuh jalan tuh laju. Tapi untuk sistem keamanannya, motor itu lebih rawan terjadi kecelakaan kan dibandingkan dengan si mobil. Nah, mobil ini anggap aja dia kromosom X wanita. Dia jalannya memang agak lambat, tapi dia safety-nya atau keselamatannya dia lebih safety. Resiko untuk terjadi kecelakaan atau matinya dia lebih rendah dibandingkan si motor tadi. Nah, gitu juga ibarat kromosom cewek dan kromosom cowok. Jadi si kromosom cewek ini lebih lambat tapi bertahan lama. Sedangkan si kromosom si Y atau kromosom laki-laki, dia jalannya cepat tapi dia lebih cepat juga matinya. Sehingga disarankan waktu berhubungan itu pas di saat ovulasi atau tepat di masa subur. Jadi harapannya begitu sel telur ini keluar dari indung rahim, si sperma Y ini yang baru datang, dia mempunyai harapan untuk bertemu dengan si sel telur sebelum dia mati. Jadi disarankan untuk program hamil anak laki-laki berhubungan di saat masa ovulasi. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kapan kita ovulasi? Nah, silahkan ditonton di video saya sebelumnya. Saya ada membahas cara mengetahui atau cara menghitung masa ovulasi atau masa subur kita. Cara yang sedikit mudah untuk kita memprediksi kapan kita ovulasi, kita bisa dilakukan dengan alat namanya Ovutest, alat untuk ngecek kesuburan. Jadi itu kurang lebih kayak tes pack gitu ya, kayak tes kehamilan. Kita tes kencing, nanti kita lihat situ kalau misalnya hasilnya positif atau garis 2, tandanya kita sedang masa subur. Nah, di situ diharapkan untuk segera berhubungan. Kemudian cara program hamil anak cowok yang ketiga bisa dengan cebok-cebok. Karena si kromosom Y atau kromosom laki-laki tadi lebih bertahan di area yang basah. Ini untuk si istri ya. Ceboknya itu menggunakan baking soda. Cara buatnya, setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh aja ya, dicampur sama air 1 gelas atau 200 cc. Dicampur, kemudian cebok-cebok dulu sebelum berhubungan. Jadi kondisi vagina saat itu pH-nya agak basah. Nah, sehingga kromosom X atau kromosom wanita cepat mati itu dalam kondisi pH yang basah. Jadi harapannya si kromosom Y itu tetap bertahan dan dia yang akan bertemu dengan sel telur. Kemudian untuk posisi berhubungan, sebenarnya untuk posisi berhubungan itu tidak terlalu harus gini, harus begitu, enggak. Cuman yang diharapkan, karena kita di sini mau program hamil anak cowok, jadi usahakan penetrasinya tuh dalam, sehingga harapannya si sel sperma atau kromosom Y tadi bisa langsung masuk ke dalam vagina. Karena mengingat tadi umur dari si kromosom Y ini tidak bertahan terlalu lama. Kemudian satu lagi cara untuk program hamil anak laki-laki, usahakan agar si istri mencapai orgasme lebih dulu sebelum si suami. Karena kenapa? Kembali lagi ke sifat dari kromosom Y tadi, bahwa dia lebih bertahan di keadaan kondisi vagina yang lebih basah. Saat si istri mengalami orgasme, keadaan pH vagina itu menjadi lebih basah, sehingga usaha kita untuk mempertahankan kromosom si Y itu lebih maksimal. Nah, itu tadi beberapa tips dan cara untuk program hamil anak laki-laki. Sekali lagi saya mengingatkan, ini tingkat keakuratannya hanya 50%. Istilahnya itu kita hanya berusaha dan berikhtiar. Kalau mau yang keakuratannya 100% itu biasanya bisa dengan cara bayi tabung. Nah, kalau bayi tabung itu kan kayaknya sudah pasti tuh sel sperma si ayah diseleksi,
Nanti diambil tuh yang mau kromosom X atau kromosom Y, nanti itu yang akan dimasukin ke dalam rahim. Tapi ya tentunya dengan harga yang tidak murah. Oke, sekian dulu sharing kita tentang tips cara program hamil anak laki-laki. Nanti saya akan membahas lagi tentang tips atau cara program hamil anak perempuan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa di like, comment, share ke seluruh media sosial kalian, dan di subscribe. Oh ya, nyalakan juga loncengnya supaya kalian tidak tertinggal info-info menarik dari channel ini. Mumpung gratis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, pasti saya jawab. Atau kalian kalau punya kritik, saran, atau masukan lain, silahkan share di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih kalau kalian memberikan masukan-masukan dan sharing lainnya. Semoga video ini bermanfaat, terutama untuk para pasutri-pasutri yang menginginkan anak laki-laki. Semoga segera mendapatkan kabar baik. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.